Mohon perhatian Anda. Program Curcol bareng Cara Bicara akan segera dimulai. Bagi Anda yang sudah curcol, dipersilahkan untuk bergabung bersama kami. Terima kasih. Waduh, sebaya muda. Siapa nih yang biasanya kalau ketemu sama orang baru atau mungkin harus presentasi di depan orang-orang gitu ya, atau mungkin presentasi di depan kelas nih, ngerasanya kayak, aduh, orang-orang tuh percaya sama aku nggak ya? Orang-orang tuh bakalan ngecengin aku nggak ya? Aku kira-kira gini nggak ya? Gitu nggak ya? Ngerasa nggak pede banget gitu loh. Nah, pas banget nih ya sebaya muda. Di siang hari ini tepatnya di segmen Curcol barengan Cara Bicara, kita bakal mengupas tuntas nih ya sebaya muda barengan sama Mbak Diva Era selaku partnership eksekutif Cara Bicara yang mana bakal ngebahas gimana sih caranya biar bisa pede dimanapun lewat tema Hits Different with Confidence. And Mila udah gak sendirian, sekarang udah ada Mbak Diva nih yang barengan sama Mila. Halo Mbak Diva, selamat siang. Halo Mbak Mila, selamat siang. Akhirnya kita bertemu lagi. Iya, setelah beberapa waktu ya Mbak Diva, kayaknya sebulan yang lalu ya terakhir ya kita ngobrol nih. Kayaknya setahun yang lalu, Mbak. Waduh, udah lama banget loh ya. Gimana Mbak Diva kabarnya, sehat ya Mbak? Alhamdulillah sehat. Mbak Mila gimana kabarnya? Alhamdulillah pasnya sehat banget dan udah siap banget untuk menerima kiat-kiat gimana caranya biar bisa pede kalau ngomong Mbak Diva. Mantap. Oke, aku juga siap memberikan kiat-kiat itu. Wow, oke Mbak Diva. Jadi boleh dong Mbak, sebenarnya tema Hits Different with Confidence ini boleh di-spill dikit nggak sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk ke Radio Kalma Baskara dan juga Cara Bicara. Silakan Mbak Diva. Oke, jadi kenapa sih kok Hits Different with Confidence gitu? Karena banyak yang Mbak belum sadar bahwa confidence itu merupakan sebuah modal awal Mbak untuk kita bisa yakin dengan kemampuan dan potensi diri. Yakin sama diri sendiri itu adalah kunci. Oke, jadi emang banyak yang belum sadar gitu ya kalau ternyata pede itu adalah kunci dari semuanya. Yang penting tuh pede dulu aja. Orang-orang tuh pada masih takut-takut gitu nggak sih? Sepakat. Yes, betul kayak gitu Mbak Mila. Makanya kita harus kupas tuntas di siang hari ini ya sebagai barengan sama Mbak Diva. Jadi kita bakal langsung masuk aja di pertanyaan yang pertama dari Ella nih Mbak Diva. Gimana sih biar orang tuh yakin dan percaya sama omongan kita? Iya juga ya, kadang kan kita ngomong bingung. Aduh, nanti dia gak percaya lagi sama aku. Bener-bener udah overthinking dulu ya Mbak ya, bisa dibilang ya. Oke, sebetulnya jawabannya itu sesimpel, ya kita harus yakin dengan omongan kita. Pembahasan ini tuh nyambung Mbak sebenarnya sama dua tema kita ke belakang, yaitu tentang personal branding dan networking. Contohnya kayak gini, misal nih, kita ingin dikenal sebagai seorang gitaris profesional. Kalau kita bilangnya, iya aku bisa main gitar. Banyak sih lagu yang aku bisa. Teman-teman juga minta aku buat iringin nyanyi kok. Aku juga pernah ikut lomba. Otomatis ya, orang bakal mikir, hah? Mosok sih anak ini bisa main gitar gitu. Iya kan? Dia ngomong aja nggak yakin gitu loh, bisa dibilang kan. Bener. Coba kalau ngomongnya gini, oh iya aku hobi main gitar tuh sejak SMP. Mulai serius tuh di SMA. Nah di SMA ini aku baru sering tampil di pensi, ikut lomba dari regional sampai nasional. Dan ya sehari teman-teman tuh ya sering minta aku buat iringin gitu loh. Ya itu suatu hal yang biasa buat aku. Nah dari situ kan orang kayak lebih percaya. Oh iya beneran si anak ini pasti jago banget main gitar. Sesimpel kayak gitu sih sebetulnya Mbak Mila. Oh, setuju banget. Jadi emang gimana sih caranya biar orang tuh percaya sama omongan kita? Ya sesimpel kita harus yakin dan juga percaya sama yang kita bicarain gitu loh. Kalau kita iya kan? Kalau kita ngomongnya kayak yang ragu-ragu, pasti orang juga bakal ragu-ragu yang ngedengerin ini anak beneran bisa apa enggak? Yes, jadi masa iya gitu. Bohong nih anak. Malah masa iya tok gitu kan. Oke, kita masuk di pertanyaan yang kedua dari Diba. Min, kenapa ya aku selalu kena demam panggung pas mau presentasi? Padahal sebelumnya udah ngapalin dan nyiapin amunisi semuanya. Help, ini Mila banget sih. Ini Mila banget jujur. Mila tuh meskipun kayak sering banget ngomong di depan mic gitu kan, tapi sampai sekarang pun kalau misalkan mau talk show itu pasti selalu demam panggung. Gimana Mbak Diva, gimana? Oke.
Oke, ini sepertinya permasalahan seluruh umat di penjuru bumi ya. Benar-benar. Oke, jadi gini, buat Kak Diba ya yang tanya tadi. Ketika kita berbicara di depan umum, itu kita pasti sering kali dikasih tips bahwa yang pertama, kamu harus paham dan menguasai panggung gitu ya. Iya. Nah, anggaplah Kak Diba ini udah menguasai hal itulah ya, mulai dari tahap persiapan secara materi, mental, mengetahui audiens, stage staff, dan lain-lain. Tapi Mbak Mila, ada satu lagi yang menjadikan kita bisa mahir, yaitu jam terbang. Oke. Itu. Semakin sering dan terbiasa kita berbicara, maka kita akan merasa bahwa presentasi atau berbicara di depan umum itu ya makanan sehari-hari gitu, hal yang biasa. Dan yang terpenting, ini yang perlu di-highlight adalah ketika kita merasa bahwa kita melakukan kesalahan atau miss ya ketika melakukan public speaking, jangan kapok dan merasa kalau aduh aku nggak ada bakat di sini. Jangan seperti itu. Keep practice. Quotes practice makes perfect. Wah, itu pasti udah sangat klise ya. Tapi but it's real gitu. Iya, itu beneran gitu ya. Betul, real. Ya, kalau misalnya kamu ingin coba tapi nggak mau deh langsung terjun di lapangan, soalnya mungkin kayak udah terlanjur kapok atau seperti apa. Banyak kok platform yang menyediakan mulai dari buku, konten yang bisa mendukung kamu, terus atau kalau ingin belajar yang benar-benar masif ya, itu kan kita juga ada komunitas, mungkin pageant atau mungkin lembaga pelatihan komunikasi, itu kan banyak ya Mbak Mila. Jadi kita nggak bisa stuck di situ aja, keep practice sih yang pastinya itu, dan jam terbang itu dia yang bisa mengasah kita untuk menjadikan kita seorang mahir dalam public speaking seperti itu. Benar, setuju banget. Wah, ternyata iya ya. Saya mikir-mikir apa ya caranya. Udah ketemu, ternyata caranya adalah jam terbang yang harus kencang. Jangan kapok kalau misalkan kamu ada salah ngomong atau salah apa, karena itu tadi practice make perfect. Wow, luar biasa. Betul. Yes. Oke, kita masuk di pertanyaan ketiga ya Mbak Diva dari Rati. Spill dong cara pede tanpa oper pede, Minca. Thank you. Oke, nah terima kasih ya buat Mbak Rati dan Sebaya Muda semuanya. Jadi gini, sebetulnya banyak faktor sih Mbak Rati ya. Tapi kuncinya itu satu, tetap rendah hati. Istilahnya kita tetap membumi lah Mbak Mila. Karena jangan sampai nih dengan kepercayaan diri kita yang berlebihan atau overconfidence ini membuat kita jadi kayak meremehkan orang lain dan tutup telinga dengan saran atau masukan dan tujuan yang membangun. Sebetulnya jawabannya itu sesimpel itu sih Mbak. Karena apa? Banyak orang yang udah kelewat pede nih, waduh, PD-nya itu udah overrated banget dia bisa dibilang. Tapi malah menganggap dirinya itu sebagai kayak Superman dah, pokoknya Supergirl gitu, pokoknya aku yang paling hebat lah di sini. Nah itu kan jadinya konotasinya menjadi negatif ya Mbak. Kayak gitu sih. Oke, jadi emang kuncinya ya Rati buat kamu yang kepengen pede tanpa over pede itu kuncinya cuma satu, rendah hati aja. Jangan sampai kamu ngerasa kayak yang paling tinggi di atas semuanya, nanti kamu kebablasan jadi pick me, gimana kamu? Betul. Kayak nanti siap si paling pede gitu. Oke, makanya si paling pede. Menarik. Oke, kita bakal masuk di pertanyaan yang keempat ya Mbak Diva. Ini ada dari Glenn. Aku introvert banget nih Min, boro-boro mau ngomong depan umum, ngobrol sama teman baru aja nervous banget. Gimana ya caranya? Wah, akhirnya aku bertemu dengan sahabatku. Oke. Mbak Diva itu emangnya orangnya ini introvert ya? Banget, Mbak. Aku introvert. Gitu. Boleh Mbak, boleh di-share gitu. Gimana nih caranya nih? Oke Kak, dan mari kita saling berpelukan dan bergandengan tangan ya, karena kita sesama introvert. Jadi aku paham banget nih gimana rasanya. Oke. Nah, bagi orang-orang introvert kayak gini nih Kak, kita itu cenderung lebih ke mengamati dan mendengarkan. Malah, menurut aku nih, aneh banget kalau kita tuh terlalu memaksakan untuk kita bisa fit in dengan pembahasan demi ingin dikenal sebagai anak yang asik dan friendly. Jadi menurut aku ya udah, be yourself and keep it natural aja gitu. Nah, tapi ya masa diem-diem terus? Nggak mungkin dong. Emangnya kamu nggak pengen gitu ngobrol? Pastinya pengen gitu. Nah, tipsnya adalah Kak Glenn, kita bisa masuk dengan cara merespon suatu obrolan atau follow up berupa pertanyaan atau make sure statement. Pun
Kak Glenn ini nggak tahu nih apa yang dibahas, kayak aduh aku masuknya di mana ya, aku nggak ngerti nih orang-orang bahas apa gitu. Yang sudah pernah disampaikan oleh Kak Boni nih di tema minggu lalu ya tentang networking, bahwa coba cari tahu secara diam-diam, bisa di saat itu juga, atau kamu izin ke kamar mandi, browsing lah di sana, cari tahu orang-orang ini bahas apa ya, biar apa ya, bisa langsung ngeblend gitu loh Kak dengan pembahasan yang ada di sana gitu. Kalau misal nih case-nya adalah cuman berdua, misal pertama kali ngedate gitu ya sama cewek gitu, misal. Ada sering banget terjadi ini. Betul. Nah, sebelumnya coba cari tahu dulu stalking media sosialnya atau LinkedIn-nya. Mungkin orang-orang, serem banget sih stalker atau apa. Menurutku itu nggak aneh, karena kalau misalnya kita nggak mencari tahu orang yang ingin kita temui, sama aja kayak beli kucing dalam karung gitu loh Mbak Mila. Kita nggak tahu ini jenis apa, warnanya apa, at least kita ngerti gitu loh. Yang kita temui ini siapa, dia itu sukanya seperti apa, tipenya seperti apa, biar kita waktu mau membahas sesuatu itu enak. Jadi masuknya bisa ke hobi, pekerjaan, atau hal-hal yang mungkin nih kebetulan ada yang satu minat sama kamu, kayak gitu. Oke, jadi emang kuncinya sendiri itu yang paling penting adalah be yourself and keep it natural gitu ya. Kamu bisa ngerespon dengan obrolan-obrolan, atau mungkin make sure statement aja. Kayak kalau misalkan kamu bingung, tinggal ke kamar mandi kamu browsing. Terus yang aku paling highlight lagi dari Mbak Diva itu adalah ini ya, kalau kamu kepengen stalking itu sebenarnya bukan hal yang negatif ya. Justru untuk kita tahu lawan bicara kita tuh kayak gimana, perlu nih kadang-kadang sebenarnya udah buat kita stalking. Tapi jangan kelewatan. Ini ya cuman itu doang. Betul, ya kan? Betul. Untuk memposisikan diri gitu loh. Benar, untuk memposisikan gitu ya. Diri. Oke, kita masuk di pertanyaan yang terakhir atau kelima ya Mbak Diva. Dari Alverian, self-confidence itu ngaruh nggak sih sama social career kita? Iya, Mila juga pengen tanya ini deh. Oke, sebetulnya jawabannya adalah yes. Wow. Gimana tuh Mbak? Tuh? Kenapa? Karena kita itu nggak pernah tahu loh Mbak, kapan sebuah peluang atau kesempatan itu datang ke kita. Dan biasanya hal itu berangkat dari hal-hal kecil. Kayak cara kita berkomunikasi, cara kita berpakaian, cara kita merespon sesuatu. Jika kita berhasil nih membawa hal itu ke dalam konteks yang positif, maka satu poin Mbak, personal branding kita itu sudah mulai terbangun. Dan itu bisa jadi modal kita untuk upscaling karir kita. Kayak gitu sih Mbak sebetulnya. Oke, jadi emang self-confidence tuh benar-benar sangat ngaruh gitu ya sama social career kita. Karena kepengen kita dilihat seperti apa itu kita juga harus bisa memposisikan diri gitu kan. Kalau Mila inget banget katanya Mas Danar waktu kapanan itu ya, 2 minggu yang lalu kalau nggak salah atau 3 minggu yang lalu, itu emang benar-benar kita harus memposisikan diri kita itu sesuai sama apa yang kepengen kita tunjukin ke orang. Misalkan kepengen jadi announcer, ya berarti tunjukin kamu tuh sebagai announcer kayak gimana, kayak gitu ya nggak sih Mbak? Yes, betul. Luar biasa. Ternyata aku bahkan, aku mungkin kalau misal boleh sharing nih Mbak ya, aku tuh punya temen Mbak, temen dia itu pokoknya secara confidence itu dia udah oke banget lah. Singkat cerita dia itu mendapatkan opportunity nih Kak, terpilih menjadi salah satu kontingen dari Jawa Timur untuk ikut bernyanyi di Gita Bara Nusantara pada saat 17 Agustus kemarin. Nah, itu kan kayak ada konsernya gitu ya Kak. Nah, terus karena dia percaya dengan dirinya sendiri, dia punya skill. Di situ pada saat konser dia terpilih jadi soloist dan terbuka untuk umum. Dan tahu nggak sih Kak, karena terbuka untuk umum, kita nggak ada yang tahu loh. Ternyata di situ ada orang X Factor. Dan dia dapat special invitation untuk langsung audisi di X Factor. Kayak gitu loh. Jadi kesempatan sama peluang tuh kita nggak pernah bisa ngeraba gitu loh Kak, kapan datang di mana. Jadi ya kita harus selalu perform dan kita harus selalu tampil secara prima lah Kak, bisa dibilang dimanapun dan kondisinya apapun. Gitu. Oke. Menarik banget ya Mbak Diva pembicaraan kita siang hari ini, tapi ternyata waktunya udah hampir habis. Jadi Mbak Diva boleh dikasih trik-trik jitunya gimana Mbak? Hits different with confidence nih, caranya yang kayak gimana? Silakan Mbak Diva. Oke, intinya self-confidence itu modal kita untuk melakukan banyak hal yang mana berpengaruh terhadap pandangan serta trust seseorang terhadap kita. Amunisi pertama yang perlu disiapkan adalah dengan
mengenal diri kamu sendiri. Pahami kelebihan, kekurangan, serta batasan kamu. Kalau udah ketemu nih formulanya, perlu dilihat bahwa jangan tutup mata, jangan tutup telinga dan merasa bahwa kita lebih baik dari orang lain dalam segala hal. Tetaplah membumi dan bijaksana dalam menjalani kehidupan. Kayak gitu, Mbak. Wow, Mbak Diva 2023 ya. Itu tadi ya sebenarnya intinya kalau kamu kepengen pede kayak gimana pun caranya, kamu harus pertama mengenal diri kita sendiri dan tetap rendah diri. Jangan sampai kamu kayak yang gak mau nih dikasih masukan sama orang lain, tuh jangan kayak gitu. SBM Muda. Oke, thank you so much Mbak Diva udah mau ngobrol dan juga diajak curcol nih barengan sama Mila di curcol barengan sama Cara Bicara. Oke, thank you juga buat kamu ya SBM. Pastiin kamu terus stay tune on curcol minggu depan dengan Cara Bicara dengan tema yang super asik. Stay tune.